pagi pemirsa, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Adinda, reporter dari SMA Negeri 1 Said, Surakarta. Hadir melaporkan langsung dari aula sekolah memperingati Hari Sumpah Pemuda yang digelar dengan penuh kebangsaan dan semangat. Acara ini menjadi wujud nyata semangat para pemuda Indonesia dalam menjaga persatuan dan kebinekaan, sebagaimana yang telah diwariskan oleh para pendahulu kita melalui Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Berbagai penampilan menarik dan inspiratif akan ditampilkan oleh para siswa, mulai dari sambutan kepala sekolah, monolog kebangsaan, pembacaan puisi, hingga dongeng sejarah yang mengangkat nilai-nilai perjuangan. Mari kita ikuti jalannya acara ini dengan hikmat dan semangat juang yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di aula SMA N1 Said Surakarta dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Sandy Faisa SPD MPD, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta staf karyawan dan teman-teman yang saya banggakan. Hari ini kita memperingati Hari Sumpah Pemuda yang disahkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Sebuah tonggak sejarah yang menyatukan bangsa ini dalam semangat persatuan. Sebagai generasi penerus, kita bertanggung jawab menjaga semangat perjuangan untuk kemajuan bangsa. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Indra Najwa, selaku pembawa acara, akan memberitahukan susunan acara yang akan dilalui pada hari ini. Adapun susunan acaranya, acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan bangun pemuda-pemudi. Acara yang ketiga sambutan kepala sekolah. Acara yang keempat penampilan monolog tentang Sumpah Pemuda. Acara yang kelima pembacaan puisi dan maknanya. Acara yang keenam dongeng sejarah tentang perjuangan pemuda Indonesia dan dilanjutkan dengan pembacaan Ikrar Sumpah Pemuda. Acara yang terakhir penutup. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai tanda penghormatan terhadap tanah air kita. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Bangun Pemuda-Pemudi sebagai simbol kebangkitan dan semangat pemuda Indonesia. Hadirin dimohon untuk berdiri.
sebagai generasi penerus bangsa. Baik, acara selanjutnya mari kita dengarkan sambutan yang penuh inspirasi dari Ibu Kepala Sekolah SMA N1 Said Surakarta, Ibu Sandy Faisa, SPD MPD. Kepada Ibu Sandy dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak, Ibu Guru, dan staf karyawan SMA Negeri 1 Said Surakarta. Yang saya banggakan anak-anakku tercinta, siswa-siswi SMA Negeri 1 Said Surakarta. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya pada pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul dalam rangka memperingati salah satu tonggak sejarah penting bangsa Indonesia, yakni Hari Sumpah Pemuda. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita dapat syafaatnya di yaumul akhir nanti. Peringatan Sumpah Pemuda ini bukan sekedar seremoni tahunan, bukan pula hanya rutinitas sekolah semata. Namun lebih dari itu, ini adalah peringatan sejarah bahwa bangsa kita lahir dalam semangat dan tekad para pemuda yang bersatu tanpa memandang suku, agama, bahasa, maupun latar belakang sosial. Pada 28 Oktober 1928, para pemuda dari seluruh penjuru tanah air berkumpul dalam Kongres Pemuda II. Dari pertemuan itu, lahirlah satu citra monumental yang hingga kini terus kita kenang dan junjung tinggi. Anak-anakku sekalian, citra tersebut bukan hanya sekedar kata-kata, melainkan sebuah semangat perjuangan, simbol tekad pemuda untuk menyatukan Indonesia yang saat itu masih terpecah-pecah oleh penjajahan dan perbedaan. Pemuda kala itu tidak menyerah pada keadaan. Mereka bangkit, berjuang, dan meyakini bahwa Indonesia bisa merdeka apabila rakyatnya bersatu. Setelah hampir 1 abad berlalu, tugas kita adalah meneruskan perjuangan itu. Ini setelah hampir 1 abad berlalu, tugas kita adalah meneruskan perjuangan. Memang bentuk perjuangannya itu berbeda. Kita tidak lagi mengangkat sejarah, tetapi mengangkat pena, ide, kreativitas untuk membangun negeri. Namun perlu diingat, menjadi pemuda bukan sekadar urusan umur. Pemuda adalah mereka yang berpikir maju, yang tidak mudah menyerah, yang mampu berdiri di tengah tantangan zaman dengan integritas dan semangat persatuan. Anak-anakku yang saya banggakan, mari kita jadikan peringatan Hari Sumpah Pemuda ini sebagai momentum untuk meningkatkan rasa nasionalisme, memperkuat tekad belajar dan menyiapkan diri menjadi pemuda yang mampu membawa perubahan positif, baik di sekolahan, masyarakat maupun bangsa kita. Akhir kata, mari kita kobarkan kembali semangat Sumpah Pemuda, jadikan sejarah sebagai cermin dan masa depan sebagai tujuannya. Bersatu, bangkit, dan tumbuh bersama. Jayalah pemuda Indonesia, jayalah SMA Negeri 1 Said Surakarta, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan motivasi luar biasa dari Ibu Kepala Sekolah. Semoga pesan yang disampaikan tadi dapat kita jadikan sebagai pedoman untuk menapaki langkah sebagai pemuda penerus bangsa. Hadirin yang berbahagia, ibadah kita pada acara inti sebuah monolog inspiratif yang akan segera kita saksikan, monolog yang membangkitkan semangat dan mengajak kita merenungi makna Sumpah Pemuda.
Monolog ini akan dibawakan oleh teman kita Jenny Aprilia, siswi dari kelas 10. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membacakan tentang Sumpah Pemuda. Tidakkah kita seharusnya bersyukur telah datang Sumpah Pemuda yang dicetuskan para pejuang bangsa di masa lalu. Ikrar Sumpah Pemuda yang membuat bangsa kita bersatu. Mulai saat itu tersilami makna senasib penanggungan. Sejak ratusan tahun lalu, bangsa ini diinjak-injak penjajah. Kita tidak lagi memperkarakan perbedaan dari keragaman yang dimiliki Nusantara. Itulah pentingnya menempatkan sisi Sumpah Pemuda dalam mempersatukan bangsa. Jangan sampai kita terpecah belah lagi karena hal sepele. Kerukunan hidup yang bina selama ini membawa Indonesia menuju negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Sumpah Pemuda modal penting dalam mempersatukan bangsa. Mari selalu kita ingat ikrar ini dalam kehidupan kita. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Luar biasa, sebuah refleksi yang sangat menggugah hati. Sumpah Pemuda bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi janji yang mengikat seluruh putra-putri Indonesia dalam persatuan. Berikutnya pembacaan puisi dengan judul Janji Dalam Darah Pertiwi yang akan dibacakan oleh Sofi Ida, siswi kelas 11, lengkap dengan penjelasan dan maknanya. Kepadanya dipersilakan. Janji dalam darah pertiwi. Di nadi kami mengalir sumpah suci. Di setiap detak janji ini abadi. Kami, putra dan putri tanah pertiwi, berikrar sehidup semati. Tak peduli langit mendung atau badai datang, kami tetap berdiri, jiwa tak akan goyah. Di atas tanah yang sama, kita berpijak, satu nusa, satu bangsa, satu tekad tak retak. Dengan bahasa yang mengalun di udara, suara kita satu, langitkan doa. Untuk Ibu Pertiwi, kami berjanji tak akan goyah walau aral menghadang sisi.
menjaga bumi ini hingga akhir yang kekal. Wahai Indonesia, dengarlah suara kami. Dalam diam dan lantang, kami bersaksi, satu sumpah, satu cinta, satu harga diri. Selamanya akan kami jaga sampai detik terakhir bernyanyi. Puisi karya Safira Permatasari. Dalam makna puisi ini adalah ada 4 poin ya teman-teman. Yang pertama, kesetiaan kepada tanah air yang tertanam dalam jiwa rakyatnya. Selanjutnya, persatuan dan semangat kebangsaan yang kokoh diterpa rakyatnya. Yang ketiga, pengorbanan para pahlawan yang telah menumpahkan darah demi kemerdekaannya. Dan poin terakhir, janji generasi penerus untuk terus menjaga dan menghormati warisan bangsa. Terima kasih. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Melalui puisi tersebut, semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari setiap bait-bait indahnya. Selanjutnya, penampilan terakhir, kita akan mendengarkan sebuah dongeng sejarah tentang perjuangan pemuda bangsa. Dan acara selanjutnya, pembacaan ikrar Sumpah Pemuda yang akan dipandu oleh Adriana Meiza, siswi kelas 12. Kepada Meiza, Pak Kudan. Baik, di sini saya akan membacakan sejarah Sumpah Pemuda singkat yang terjadi di Indonesia pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Sumpah Pemuda merupakan peristiwa sejarah terpenting yang terjadi di Indonesia pada tahun 1928. Sumpah Pemuda dilatar belakangi oleh kondisi di mana pada saat itu Republik Indonesia dalam masa penjajahan Belanda. Dalam kondisi tersebut, para pemuda di Indonesia dari kelompok pelajar mendirikan organisasi yang bernama PPPI pada tahun 1926. PPPI pada tahun 1926 memiliki visi dan misi bahwa kawanan penjajah yang mengekang Indonesia harus disingkirkan dengan kekuatan dan semangat dari para pemuda bangsa. Kemudian diadakanlah Kongres Pemuda 1 pada tanggal 30 April sampai 20 Mei yang berada di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Tujuan dari pertemuan Kongres Pemuda 1 pada saat itu yaitu membahas strategi dan menyampaikan gagasan bagaimana cara membebaskan diri dari kawanan penjajah. Tak hanya itu, mereka juga memikirkan peran perempuan untuk merebut kemerdekaan serta agama dan bahasa persatuan bagi Indonesia. Dari Kongres Pemuda 1 dilanjut dengan Kongres Pemuda 2. Karena Kongres Pemuda 1 belum menemukan titik terang bagaimana cara membebaskan diri dari kawanan penjajah, maka diadakan Kongres Pemuda 2 yang berlangsung pada tanggal 27 Oktober sampai 28 Oktober 1928 di 3 tempat yang berbeda. Kemudian dilanjut dengan tanggal 27 Oktober
Gedung Katolik John Libonen di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat yang membahas tentang soal sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan sebagai unsur persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Kemudian dilanjut pada tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda diadakan di Gedung OS Java Bioskop dengan tema pembahasan pendidikan. Masih dengan hari yang sama, tetapi dengan tempat yang berbeda, yaitu di Indonesia Klub Louis Kramat, dengan pembahasan yang lebih mengerucut tentang nasionalisme, demokrasi, serta isi rumusan satu visi dan misi. Kemudian dilanjut dengan isi Sumpah Pemuda. Setelah semua pembahasan Kongres Sumpah isi Kongres Sumpah Pemuda 2 ditetapkan, PPPI kemudian para pemuda Indonesia bersama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya karya Wahyu Sukarno. Lagu tersebut menjadi saksi dan penutupan bahwa Kongres Sumpah Pemuda lagu tersebut menjadi saksi sebagai penutup dari Kongres Sumpah Pemuda serta menjadi pembuka untuk mendeklarasikan rumusan hasil Kongres yang disebut dengan Sumpah Pemuda atau Sumpah Setia. Dilanjutkan dengan pembacaan Ikrar Sumpah Pemuda. Berdiri dimohon berdiri. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Baik, itu tadi merupakan pembacaan Sumpah Pemuda yang dihasilkan dari rapat Kongres Pemuda 2 pada tanggal 20 Oktober tahun 1928. Terima kasih, saya ucapkan. Berdiri, silakan kembali. Jadi tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Terima kasih kepada Adriana Mendra atas pembacaan ikrar dan kisah inspiratifnya. Semoga semangat persatuan itu terus hidup di dalam diri kita. Acara demi acara telah kita lewati. Hadirin sekalian, semoga acara ini menjadi pengingat bahwa perjuangan tidak berhenti di masa lalu. Pemuda yang membawa harapan bangsa ke masa depan. Saya Indra Najwa mewakili panitia dan seluruh pihak yang terlibat mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kebersamaan kita hari ini. Semoga kita semua selalu diberikan kekuatan dan semangat untuk terus berkarya bagi negeri. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati para hadirin semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian rangkaian kegiatan Hari Sumpah Pemuda yang telah berlangsung di Aula SMA Negeri 1
Surakarta. Melalui sambutan kepala sekolah yang mengunggah, pertunjukan monolog yang menyentuh, puisi yang penuh makna, serta dongeng sejarah yang menginspirasi. Kita semua diajak untuk merenungkan kembali arti penting semangat persatuan dan peran pemuda dalam membangun bangsa. Semoga peringatan ini menjadi pengingat bahwa kita, para pemuda, adalah generasi penerus yang bertanggung jawab membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Saya Adinda melaporkan untuk Anda. Terima kasih, sampai jumpa.